Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 221, dalam 1 bulan. Angel berjalan kembali ke jendela besar, lalu melihat dengan saksama. Jendela besar yang jernih dan bersih ini memiliki kaca kristal berkualitas di dalamnya. Ia terlihat seperti sebuah lukisan yang indah. Angel menjulurkan jemarinya yang lentik, lalu membelai kaca itu dengan lembut. Secercah harapan melintasi matanya. Cahaya matahari di luar menyinari tubuh Angel, membuatnya merasa hangat. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia bertanya dengan serius. Angel, sekarang tinggal kita berdua. Beritahu aku, apakah kamu menyukai villa ini? Angel tertegun, kemudian dalam hati dia menjawab, suka, aku sangat menyukainya. Kemudian, wajahnya terlihat murung saat dia berpikir, tapi, apa gunanya aku menyukai villa ini? Meskipun kami berusaha selama 10 tahun, kami juga tidak akan mampu membeli villa begini. Aku berjanji padamu, kamu akan dapat tinggal di villa yang lebih bagus, lebih besar dan lebih mewah. Ucap Valentino sambil tersenyum. Angel tahu kalau Valentino mengucapkan itu untuk membujuknya, jadi dia sengaja tersenyum dan bertanya. Cih, aku perlu menunggu berapa lama? Paling lama 1 bulan. Valentino mengacungkan jari telunjuknya, dia terlihat sangat yakin. Apa? 1 bulan? Angel tercengang. Awalnya dia mengira Valentino akan seperti pria-pria di film yang menjawab 3 atau 5 tahun. Tak disangka, Valentino malah berkata 1 bulan. Bukankah dia terlalu berlebihan? Iya. Setelah 1 bulan, kamu akan memahami semuanya. Valentino tersenyum dengan penuh arti. 1 bulan cukup bagi Valentino untuk memiliki satu kota Neo. Pada saat itu, dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Wijaya dan melepaskan diri dari keluarga Wijaya. Hal ini tidak sulit. Maka dari itu, Valentino baru berani berjanji agar Angel memberinya waktu 1 bulan ini. Kenapa 1 bulan? Angel agak terkejut. Bulan depan adalah ulang tahunmu. Pada hari ulang tahunmu, aku ingin memberikanmu sebuah kejutan besar. Jawab Valentino dengan serius sambil menatap Angel. Angel terdiam untuk beberapa detik, kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mempercayai janji 1 bulanmu. Kedua insan itu pun mengobrol dengan santai di depan jendela. Suasana di sekitar mereka terasa sangat hangat. Di lantai 1. Kenapa Valentino dan Angel tidak ikut? Setelah Lina selesai melihat sebuah kamar, dia baru menyadari kalau Valentino dan Angel tidak bersama mereka. Melihat Valentino tidak ada, Cakra pun berbicara dengan sangat sombong. Aku rasa mereka takut dipermalukan. Valentino tidak sanggup membeli villa ini, jadi melihatnya hanya akan membuatnya iri. Cakra, kalau kamu mau beromong kosong lagi, keluar sekarang juga. Bentak Vera. Semua orang terkesiap. Mereka tidak mengerti kenapa Vera bereaksi berlebihan begini. Cakra juga tidak menduga, hanya dengan mengungkit Valentino, Vera malah akan begini murka. Hai Empia. Cakra pun mendengus, lalu memalingkan wajahnya. Kenapa sih? Aku rasa semua yang kukatakan benar. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani turun? Miskin ya miskin? Tidak berkemampuan ya tidak berkemampuan? Kenapa malah tidak berani menerima nasib? Dasar. Lina menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memikirkan Valentino. Ibu, jangan bicara lagi. Tentu saja Vera tidak akan berani memarahi ibunya, tapi dia tetap menghentikan Lina. Ibu, Valentino sedang bertelepon di atas. Seharusnya sebentar lagi turun. Kita melihat-lihat kamar dulu, yuk. Raffi membantu Valentino memberikan penjelasan, kemudian dia menuntun semua orang menuju kamar di sebelah. Raffi melirik ke pintu kamar sekilas, kemudian dia memperkenalkan kepada semua orang. Ini kamar terakhir, kamar tidur utama. Dalam hati, Raffi dan Vera menghela napas panjang. Akhirnya sudah selesai melihat-lihat. Bagaimanapun juga, ini sudah mau berlalu. Selama mereka berhasil menipu Lina, selanjutnya sudah aman. Memikirkan ini, Raffi pun segera melangkah maju, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu.
Namun, pintu tersebut tidak mau bergerak. Raffi tercengang. Semua kamar di villa ini tidak terkunci, mereka dapat langsung membukanya. Namun, kamar ini malah dikunci dari dalam. Jangan-jangan Valentino sudah pernah memasuki kamar ini lalu sengaja menguncinya. Atau apakah Valentino tidak ingin mereka masuk ke dalam kamar ini? Semakin dipikirkan, Raffi semakin merasa mungkin begitu. Dia menjadi tidak ingin masuk ke dalam kamar tidur ini. Karena Valentino sudah menguncinya, itu berarti ini adalah kamar pribadi Valentino. Kalau Raffi masuk tanpa izin, Valentino pasti akan merasa tidak senang. Raffi menoleh, dia tersenyum sambil menyarankan. Ibu, kamar ini juga kamar tidur, dalamnya sama saja dengan kamar-kamar lain. Jadi, tidak perlu lihat ke dalam lagi ya. Meskipun Vera tidak tahu apa yang telah terjadi, dia tanpa ragu langsung membantu Raffi. Iya, Bu, Raffi masih ada banyak urusan di perusahaannya, kita jangan berlama-lama di sini lagi ya. Tak disangka, Lina malah langsung mengibaskan tangannya. Tidak bisa. Aku sudah susah payah kemari untuk melihat-lihat, tentu saja kita harus melihat semuanya. Lina ingin menyindir Mary dan yang lainnya, jadi mana mungkin dia akan menyerah begitu saja. Kesempatan seperti ini jarang-jarang ada. Aduh, Ibu. Kedepannya Ibu bisa kapanpun kemari. Hari ini sampai di sini saja, ya. Raffi benar-benar ada urusan di perusahaannya. Ujar Vera dengan sedikit gelisah. Raffi buru-buru menganggukkan kepala. Iya, Bu, bagaimana kalau lain hari kita ke sini lagi? Tidak mau. Lina bersikeras. Mengerjakan sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah, harus dikerjakan sampai selesai. Buka pintunya! Kak Raffi cepat buka pintunya agar kami bisa melihat kamar tidurnya. Kalau kamar tidur ini bagus, aku mau kamar ini. Kata Cakra dengan arogan. Raffi menggertakkan giginya. Dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengeluarkan kunci kamar tidur ini. Akan tetapi, ketika dia hendak membuka pintunya, tangan Raffi gemetar. Dia benar-benar merasa bersalah. Setelah mencoba beberapa kunci, akhirnya Raffi berhasil membuka pintu kamar ini. Beberapa saat kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka. Tanpa menunggu yang lainnya, Raffi segera berjalan masuk lalu melihat sekeliling. Setelah melihat bagian dalam kamar, Raffi menghela napas lega. Untung saja tidak terdapat jejak ada orang yang sudah pernah tinggal di kamar ini. Kamar ini sama dengan kamar-kamar lainnya, interiornya sangat nyaman. Setelah yang lainnya masuk, Cakra langsung memuji. Wah, ini kamar tidur utama kan? Kamar ini bagus, lebih mewah daripada kamar hotel bintang 4 yang pernah kutinggali. Interior kamar tidur utama ini tidak hanya unik, tapi ia juga memiliki semua benda yang seharusnya ada. Ada TV liquid crystal display dinding, dinding empuk, serta karpet wall yang lembut dan nyaman. Lepaskan sepatu kalian dulu baru masuk. Ini adalah karpet wall berkualitas. Kata Lina kepada Mary dan lainnya sambil mengernyit. Sedangkan Lina sendiri langsung menginjak masuk, dia sama sekali tidak berniat untuk melepaskan sepatunya. Dia sengaja menggunakan cara ini untuk memamerkan kalau dirinya adalah pemilik dari villa ini. Cakra juga bergumam dengan masam. Bu, sebenarnya tadi aku mau bilang sebelum masuk ke dalam villa, sudah seharusnya menyuruh mereka melepaskan sepatu mereka dulu. Ucapan ibu dan anak ini langsung membuat wajah Mary, Jenny, dan David memerah. Bab 222, lagi-lagi Tuan Valentino. Siapapun yang diremehkan seperti ini, pasti akan merasa tidak nyaman, kan? Mary memiliki sifat yang sangat angkuh dan sifatnya itu juga menurun pada Jenny. Bagaimana mungkin Jenny bisa menerimanya? Bahkan David yang sangat baik hati dan lemah lembut itu juga tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Sudahlah, kita tidak perlu masuk lagi. Kita lihat dari luar pintu saja. Jawab Mary dengan terpaksa. Jenny juga mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dengan keras kepala. Lina kira mereka sangat ingin masuk ke dalam untuk melihat. Masih harus membuka sepatu? Lupakan saja kalau begitu. Ah, bibi ketiga, paman ketiga, Jenny, ibuku hanya bercanda dengan kalian. Untuk apa membuka sepatu? Cepat masuk. Vera segera keluar untuk menarik ketiga orang itu masuk tanpa peduli. Konyol sekali, apa dia tidak tahu siapa pemilik villa ini? Kalaupun mau membuka sepatu, seharusnya Vera dan keluarganya yang membukanya. Kenyataannya, dengan keberadaan Valentino, keluarga Mary lah merupakan pemilik villa sesungguhnya. Tidak perlu, kami tidak melihat-lihat lagi, di rumah masih ada urusan. Ucap Jenny agak jengkel. Ah, sudahlah. Ayo cepat masuk, ayo.
Vera bersikeras menarik mereka bertiga masuk. Ya, Bibi ketiga, tidak perlu membuka sepatu. Masuk saja, tidak masalah kok. Raffi mengusap jidatnya. Kalau sampai Valentino melihat keluarganya sudah datang dan malah dicegah di pintu masuk, bukankah Valentino akan marah besar? Pada saat itu, bisa-bisa Raffi dan keluarganya yang akan diusir Valentino. Begitu Raffi memikirkan kemungkinan itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Sementara Lina hanya mengerucutkan bibirnya tanpa mengatakan apapun. Kalau bukan karena ingin menindas mereka sekali lagi, Lina tidak akan memedulikan mereka. Melihat sikap Vera dan Raffi yang sangat ramah, Mary dan yang lainnya juga tidak mungkin pergi lagi. Jadi, mereka pun masuk. Ruangannya sangat luas. Begitu 6 orang dewasa masuk, mereka sama sekali tidak perlu berdesakan, malah masih terasa sangat luas. Kali ini Lina sama sekali tidak memedulikan Jenny dan keluarganya lagi, melainkan langsung pergi melihat-lihat. Ketika dia ingin pura-pura tenang, tapi dia malah tidak tahan untuk terkagum-kagum. Dekor ruangannya, luas dan bahkan penempatan perabotnya terlihat sangat indah dan membuat orang kagum. Siapapun itu pasti tidak akan bisa menemukan kesalahan sedikit pun. Bagaimanapun, harga villa ini mencapai 12 miliar. Hanya dengan biaya renovasinya saja sudah mencapai ratusan juta hingga miliaran. Jenny juga terus melihat-lihat desain ruangan sekitar dan merasa sangat kagum. Sebab, dia sudah terbiasa tinggal di rumah kecil. Jadi, begitu melihat rumah yang sebesar ini, tentu saja dia merasa kagum. Meski tidak bisa tinggal di sini, setidaknya dia bisa melihat-lihat lebih lama. Tiba-tiba, Jenny terdiam sejenak. Tatapan sedang tertuju pada sesuatu di atas meja rias. Itu secarik kertas dan sepertinya tertulis sesuatu di atasnya. Jenny sama sekali tidak tertarik dengan apa yang sedang tertulis di sana, tapi barang yang menekan kertas itulah yang menarik perhatian Jenny karena tampak familiar. Benda tersebut adalah sebuah gelang manik-manik. Jenny merasa seperti pernah melihat gelang itu sebelumnya. Di mana? Ya. Jenny berjalan dengan pelan menuju meja rias, lalu mengambil gelang tersebut. Gelang berwarna coklat tua itu memiliki bekas sidik jari dan bukan merupakan gelang baru. Sepertinya gelang itu sudah digosok-gosok dengan tangan cukup lama. Karena gelang itu ada di dalam villa Raffi, maka gelang itu pasti milik Raffi. Namun, Jenny sangat yakin kalau ini adalah pertama kalinya bertemu dengan Raffi. Lantas kenapa Jenny merasa familiar dengan barang milik Raffi? Mungkin saja dia yang salah lihat. Begitu yang dipikirkan Jenny. Selanjutnya, Jenny baru saja ingin mengembalikan gelang itu ke tempat semula. Namun, dia tanpa sengaja membaca tulisan yang ada di kertas itu. Sedetik kemudian, Jenny terdiam dan tampak bingung. Secari kertas itu memang ada beberapa baris tulisan seperti sebuah pesan. Namun, tulisan yang ada di baris pertama ternyata adalah, "Halo, Tuan Valentino?" Tuan Valentino. Seingat Jenny, Raffi memanggil Valentino seperti itu juga, kan? Tuan Valentino ini, apa ada hubungannya dengan Valentino Wijaya itu? Akan tetapi, bagaimana mungkin Valentino bisa memiliki hubungan dengan villa milik Raffi? Mustahil. Pasti dia yang berpikir terlalu banyak. Gelang ini tidak mungkin milik Valentino. Tiba-tiba, ada sebuah tangan yang terjulur dan segera mengambil kertas tersebut, sehingga Jenny belum sempat membaca semua isinya. Jenny agak kaget, kemudian mengangkat kepala dan melihat Raffi ada di belakangnya. Pada saat ini, Raffi menatap Jenny dengan gugup, lalu melirik sekeliling kamar itu. Begitu melihat tidak ada orang yang sedang memperhatikan mereka, Raffi bertanya dengan suara kecil. "Apa yang kamu lihat?" "Aku melihat nama." Jenny sebenarnya ingin menjawab Tuan Valentino tanpa sadar. Akan tetapi, dia belum selesai berkata dan sudah disela oleh Raffi. "Valentino ya? Kamu salah lihat, sudah pasti bukan dia." Jelas Raffi dengan santai sambil memasukkan kertas tersebut ke dalam kantongnya. Jenny yang sudah bingung, kini menjadi lebih bingung. Kenapa reaksi Raffi berlebihan sekali? Jangan-jangan di dalam kertas itu ada sebuah rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Jenny belum selesai bicara, tapi Raffi sudah mengatakan nama Valentino terlebih dahulu dan bahkan terus berusaha menutupi dengan penjelasannya. Hal ini membuat Jenny merasa kalau Valentino pasti ada kaitannya dengan masalah ini. Hanya saja masih ditutup-tutupi saja darinya. Gelang itu kemungkinan besar bukan milik Raffi. Karena sejak Raffi datang, dia hanya melirik gelang yang ada di tangan Jenny dengan sekilas dan sama sekali tidak berniat untuk memintanya kembali. Kalau bukan milik Raffi, ditambah lagi dia juga mengungkit Valentino, maka gelang ini jangan-jangan milik Valentino. Otak Jenny sedang berpikir keras kapan dia melihat gelang ini sebelumnya. Tiba-tiba,
dia terpikir akan suatu hal. Akhirnya dia ingat di mana dia pernah melihat gelang ini. Di mobil Valentino. Kalau Jenny tidak salah ingat, ketika Valentino datang ke bandara untuk menjemputnya, dia menaiki BMW milik Valentino. Sedangkan gelang yang bentuknya mirip dengan yang ini ada di persneling BMW. Dari warna hingga bentuknya, semuanya sama persis. Lalu, ada hubungan apa di antara mereka? Kalau mau dibilang kebetulan belaka, sepertinya agak mustahil, kan? Pokoknya, Jenny sudah yakin kalau Valentino memiliki gelang yang sama persis. Jenny kembali berpikir dengan saksama. Ketika dia datang kemari hari ini, apakah ada gelang ini di mobil Valentino atau tidak? Kalau masih ada, maka ini hanya sebuah kebetulan dan gelang ini ada dua. Namun, kalau di mobil Valentino tidak ada gelang itu, maka gelang yang ada di tangan Jenny sudah pasti patut dipertanyakan. Akan tetapi, Jenny sungguh tidak bisa mengingat apa di mobil Valentino ada gelang ini atau tidak. Kini, jantung Jenny sedang berdegup kencang. Dia terus merasa kalau dirinya telah berhasil mendapatkan sebuah rahasia besar. Dia ingin segera pergi ke mobil Valentino untuk memastikan apa gelang itu masih ada di sana atau tidak. Jenny, kenapa kamu bengong saja? Melihat Jenny yang dari tadi termenung, Raffi merasa sedikit gelisah. Apa yang sebenarnya tertulis pada kertas itu? Sebenarnya apa saja yang sudah dilihat Jenny? Oh, coba kamu lihat gelang ini. Bagaimana menurutmu? Jenny tersentak, lalu mengeluarkan gelang itu. Begitu gelang itu dikeluarkan, Jenny mengamati ekspresi wajah Raffi. Jika ingin memastikan apakah gelang ini milik Raffi atau bukan, dia hanya perlu mengamati respons Raffi saja. Bab 223, ini milik Valentino. Gelang ini? Ah, gelang ini bagus. Gelang ini pasti terbuat dari kayu cendana kualitas premium, wanginya sangat lembut dan elegan, bahkan bentuknya juga sangat indah. Kalau gelang ini diberkahi, pasti bisa mengusir kejahatan dan kesialan. Jenny, kamu sudah menemukan harta karun. Raffi mengamati gelang itu dengan cermat, lalu tidak tahan untuk memuji. Raffi sedang mengatakan yang sesungguhnya. Sebab gelang itu sangat istimewa, tentu saja dia bisa menyadarinya. Benarkah? Jenny tersenyum penuh arti. Melihat reaksi Raffi, Jenny semakin yakin kalau gelang ini bukan milik Raffi. Bahkan dari ucapannya, sepertinya dia sendiri juga baru pertama kali melihat gelang tersebut. Jenny merasa ini sangat menarik. Gelang ini ada di dalam villa Raffi, tapi Raffi malah baru pertama kali melihat gelang ini. Kalau hal ini diketahui oleh orang lain, siapa yang akan percaya? Setidaknya Jenny tidak akan percaya. Sekarang hanya ada dua kemungkinan. Pertama, gelang ini milik Vera. Kedua, Raffi baru pertama kali datang ke villa ini. Barang apa? Begitu mendengar di sini ada orang yang sedang berbincang, Lina dan beberapa orang lainnya juga ikut kemari. Tidak apa-apa, Jenny memintaku untuk melihat gelang ini. Gelang ini sungguh bernilai. Jelas Raffi. Bernilai? Bisa dijual berapa? Tanya Lina sambil mendengus. Bagi Lina, barang yang bisa dijual dengan harga tinggi baru bernilai. Kalau tidak bisa dijual, maka itu adalah sampah. Ibu, terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa diukur menggunakan uang. Mungkin saja gelang ini tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Ucap Raffi sambil tersenyum tipis. Cih! Dengus Lina. Dia menanggapi ucapan Raffi dengan sinis. Kalau barang itu tidak bisa ditukar dengan uang, untuk apa disimpan? Jenny, gelang ini harus disimpan dengan baik. Gelang ini sungguh bernilai. Jelas Raffi dengan serius. Jenny mengangguk, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil gelang itu kembali dan bersiap untuk menyimpannya. Jenny, coba ibu lihat. Ucap Mary tiba-tiba. Jenny terdiam, kemudian menyerahkan gelang itu kepada Mary. Gelang ini. Setelah Mary mengamati gelang itu sesaat, dia bertanya dengan heran. Untuk apa kamu mengambil barang Valentino? Hah? Jenny seketika tercengang dan sulit mempercayainya. Gelang ini milik Valentino? Tanya Jenny. Iya, benar. Ibu pernah melihatnya memakai gelang ini. Jawab Mary sambil mengangguk. Begitu mendengar jawaban Mary, Jenny sungguh kaget. Gelang ini ternyata milik Valentino. Akan tetapi, kenapa gelang milik Valentino bisa berada di dalam villa ini? Apa dia pernah datang ke villa ini? Atau bahkan datang lebih cepat dibanding Raffi? Di pikiran Jenny,
tiba-tiba terlintas suatu pemikiran yang sangat konyol, jangan-jangan villa ini milik Valentino? Meski dia sendiri merasa pemikiran itu sangat konyol, tapi Jenny juga tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berpikir ke arah sana. Selain penjelasan ini, dia sama sekali tidak bisa memikirkan alasan lain, kenapa barang Valentino bisa muncul di villa ini. Jangan ambil barang Valentino. Kalau kamu mau, seharusnya minta izin dulu. Mary menasihati Jenny sambil menyimpan gelang itu ke dalam kantongnya. Iya. Jenny hanya bisa mengangguk pasrah. Dia pun bertanya pada Raffi. Kertas itu? Kertas apa? Jenny, itu hanyalah selembar bon. Tidak ada yang penting. Jawab Raffi dengan cepat, dia langsung menyela perkataan Jenny. Melihat reaksi Raffi, Jenny semakin heran lagi. Jelas-jelas Jenny melihat kalau kertas itu adalah selembar catatan singkat dan bukan bon. Bahkan di kertas itu masih tertulis kata Tuan Valentino. Kenapa Raffi malah menyebut kertas itu sebagai bon? Sudahlah. Kalian sudah selesai melihatnya, kan? Kalau sudah, kami sudah mau pergi, lain kali aku akan membawa kalian datang untuk melihat-lihat lagi. Kini Raffi tampak sangat gelisah dan panik. Dia bergegas melambaikan tangannya dan mendesak mereka. Lain kali aku sudah akan langsung pindah kemari. Hari ini kita sampai di sini dulu. Lina tersenyum puas, raut wajahnya tampak sangat bangga. Setelah itu, semuanya pun keluar dari kamar ini. Meski Jenny merasa sangat heran, dia juga tidak mengatakan apapun dan hanya mengikuti yang lainnya pergi. Begitu semuanya tiba di ruang tamu, Raffi awalnya ingin membawa mereka semua pergi dan bersiap pergi ke atas untuk memanggil Valentino. Akan tetapi, Lina malah memaksa untuk beristirahat sejenak dulu di ruang tamu baru pergi. Apalagi yang bisa dikatakan Raffi? Dia hanya bisa mengiyakan permintaan Lina. Lagi pula mereka sudah berkeliling seluruh villa dan memasuki setiap kamar yang ada. Sepertinya tidak masalah kalau duduk di ruang tamu sebentar, kan? Hanya saja, Raffi tidak menyangka kalau hanya duduk sebentar di sana saja sudah akan timbul masalah. Kalau dia tahu akan terjadi hal seperti ini, mungkin dia tidak akan membiarkan mereka semua beristirahat di ruang tamu. Mari, sofa dari kulit asli sangat nyaman, kan? Tanya Lina setelah melirik Mary. Mary merasa sangat canggung dan hanya mengangguk mengiyakan. Tentu saja. Sofa dari kulit asli ini setidaknya perlu menghabiskan puluhan juta. Uang sebanyak itu sudah bisa mencapai sepertiga harga rumah kalian. Olok Cakra yang berada di samping. Lina sama sekali tidak berniat menghentikan Cakra. Lina sengaja meminta semuanya beristirahat di sini. Tentu saja karena ingin membanggakan diri dan mengolok Mary. Mary, sebenarnya ketika kamu menikah ke keluarga Kusuma, aku sangat cemburu padamu, bahkan merasa dengki. Hahaha. Tapi kalau sekarang, saat melihat kondisimu, aku sangat bersyukur, untung saat itu aku tidak menikah ke keluarga Kusuma. Ucap Lina dengan penuh arti. Aku rasa keluarga Kusuma lumayan baik, aku juga tidak pernah menyesal. Saat ini raut wajah Mary sudah tampak masam. Hei, seharusnya kamu tahu bagaimana dengan kondisimu yang sesungguhnya, kan? Suamimu tidak berguna, suami putrimu juga tidak berguna, kurasa keluarga Kusuma cukup sial. Melihat sikap Mary, ucapan Lina semakin kasar. Kamu! Jenny segera menoleh dan menatap Lina dengan marah. Kalau saja Lina bukan bibi keduanya, mungkin sekarang Jenny sudah menghajarnya. David yang dari tadi diam saja juga tanpa sadar mengernyitkan dahinya ketika mendengar ucapan itu. Ucapan Lina sudah sangat keterlaluan. Dari ucapan itu saja, dia sudah mengatakan kalau seluruh keluarga Kusuma itu sampah. Sementara menurut Lina, David dan Valentino adalah dua pria yang paling tidak berguna. Kak Lina, ucapanmu agak keterlaluan, ya? Mary sudah mulai tidak senang. Kenapa? Apa ucapanku salah? Apa yang bisa diberikan suamimu untukmu? Menantumu juga, apa yang bisa dia berikan padamu? Meski Raffi tidak sukses, setidaknya dia masih bisa membeli villa yang harganya mencapai 12 miliar ini. Apa menantumu bisa membelikannya untukmu? Apa dia bisa membiarkanmu tinggal di villa seluas 600 meter persegi ini? Lina tertawa dingin, lalu menatap Mary sambil berkata dengan kasar. Mary terdiam. Benar, kalau ingin membandingkan menantu, dia memang kalah dari Lina. Villa seharga 12 miliar ini, jangankan beli, sepertinya Valentino bahkan tidak bisa membeli toiletnya. Sebaiknya jangan terlalu sombong dulu. Kita masih belum tahu pasti siapa pemilik villa ini.
ucap Jenny dengan nada dingin. Sementara pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras dari luar pintu villa. Suara itu seperti ada orang yang masuk ke villa. Raffi dan Vera sangat kaget, kemudian bergegas menatap ke arah pintu utama villa. Bab 224, sok hebat, ya. Namun, Lina sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan kejadian di luar. Dia menjadi marah besar karena mendengar ucapan Jenny. Jenny, apa maksudmu? Apanya yang belum pasti siapa pemilik villa ini? Kalau bukan Raffi, apa pemiliknya adalah Valentino? Hahaha. Kini Lina juga tidak peduli dengan statusnya sebagai orang yang lebih tua lagi, melainkan tertawa sinis terhadap Jenny. Sekarang Jenny juga sudah emosi. Bahkan wajah dan telinganya sudah ikut memerah. Tadi Jenny juga tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba berkata seperti itu, seolah-olah dia mengucapkannya tanpa sadar. Mungkin Jenny marah karena ucapan Lina, jadi dia tanpa sadar langsung menjawabnya seperti itu. Hei, bicaralah. Bukankah kamu hanya iri karena kakak sepupumu mendapat suami yang baik? Biar ku beritahu, ya. Hal seperti ini tidak bisa didapatkan hanya dengan perasaan iri. Valentino, si sampah itu. Kalian sekeluarga tidak perlu berharap bisa tinggal di villa lagi. Lina terus berbicara, ucapannya juga semakin kasar dan menusuk. Sekarang Vera dan Raffi tidak sempat menghentikan Lina lagi. Mereka berdua sangat gugup siapa sebenarnya yang datang kemari. Jangan-jangan teman Valentino. Bagaimanapun, teman mereka tidak ada yang tahu kalau mereka membeli villa di sini. Siapa bilang kita tidak sanggup membeli villa? Biar ku beritahu, kami pasti akan segera tinggal di villa. Balas Jenny dengan dingin. Pada saat yang sama, Jenny telah membulatkan tekadnya. Dia berencana untuk pergi mencari Kak Tino yang semalam telah menghabiskan 2 miliar untuknya. Para penggemar kaya itu terus menghamburkan uang mereka demi wanita yang mereka kenal di sosial media, bukankah karena mereka menyukai hostnya? Tino bahkan bersedia menghamburkan uang sebanyak itu untuknya, pasti Tino menyukainya. Awalnya Jenny berpikir kalau orang-orang yang ada di internet kebanyakan adalah penipu, makanya dia tidak berani bertemu dengan Tino. Namun, kalau dipikir-pikir sekarang, dia harus berinisiatif untuk bergaul dengan Tino. Jika Tino bisa menghamburkan uang 2 miliar begitu saja, seharusnya villa senilai 12 miliar bukan apa-apa baginya, kan? Karena Jenny sudah tidak bisa menaruh harapannya pada Valentino lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi bertemu Tino. Omong kosong? Kamu kira villa bisa dibeli dengan mudah? Tanya Cakra dengan ekspresi menghina. Pada saat ini, ada orang yang sedang mengetuk pintu ruang tamu. Siapa? Lina terdiam sejenak, lalu sontak menoleh ke sumber suara. Raut wajah Raffi tampak masam, lalu menjelaskan dengan suara kecil. Sepertinya aku tidak mengunci pintu luar. Atau temanmu yang datang? Tanya Lina. Biar aku lihat. Raffi memberanikan diri berjalan menuju pintu. Setelah pintu ruang tamu dibuka, ada seorang wanita yang memakai gaun merah. Wanita itu memiliki lekuk tubuh yang bagus, penampilannya juga tidak kalah dari Vera. Ketika dia melihat Raffi yang membuka pintu, wanita itu juga langsung terdiam. Kamu cari siapa? Tanya Raffi dengan bingung. Sesaat kemudian, Raffi juga terdiam. Dia baru teringat siapa wanita ini sebenarnya. Bukankah wanita ini adalah wanita yang berseteru dengan Valentino di depan pintu semalam? Tampaknya dia kenal dengan Valentino. Paling tidak mereka lebih dulu saling kenal dibanding dirinya dengan Valentino. Makanya sekarang Raffi juga tidak paham apakah Valentino marah dengan wanita itu semalam, atau ada alasan lain lagi. Valentino tidak memberitahu Raffi hubungan seperti apa yang dia miliki dengan wanita ini. Oleh karena itu, kini Raffi juga tidak berani sembarangan bertindak. Kamu, bukankah ini adalah rumah Val? Wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu Raffi mendengar ucapannya, dia langsung menyela ucapan wanita itu. Apa kamu sedang mencari Tuan Valentino? Aku bisa membantumu untuk menghubunginya. Ucap Raffi dengan suara kecil. Raffi sungguh takut. Kenapa wanita ini malah datang di saat seperti ini? Valentino tidak ada di sini. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Tanya wanita itu dengan belak-belakan sambil mengernyitkan dahinya. Wanita itu juga mengenali Raffi. Nona, ada apa dengan dirimu? Kamu yang datang ke villa kami, lalu bertanya siapa kami. Lina tidak tahan lagi, jadi dia sontak berteriak kepada wanita itu. Hah? Punya kalian? Villa ini milik kalian?
Tanya wanita itu dengan bingung. Tentu saja punya kami. Kalau bukan punya kami, lantas milikmu. Siapa kamu? Cakra bangkit dan berkata dengan dingin. Hei, namaku Chloe Richardo. Wanita itu adalah Chloe Richardo. Sedangkan saat ini, Chloe merasa sangat gembira. Apa yang dia dengar tadi? Villa ini ternyata bukan milik Valentino. Berarti, semalam Valentino sedang sok hebat di hadapannya. Padahal sebenarnya dia bukanlah pemilik villa ini. Begitu memikirkan hal itu, Chloe tampak sinis dan sangat meremehkan Valentino. Setelah pura-pura seharian, ternyata Valentino hanyalah seseorang yang sok hebat. Kalian kenal Valentino, kan? Chloe tersenyum penuh arti. Semuanya seketika terdiam. Apa wanita ini mengenali Valentino? Untuk apa kamu mencari Valentino? Mary mengernyitkan dahinya. Ada seorang wanita seumuran Angel yang datang kemari untuk mencari Valentino. Apa-apaan ini? Jangan-jangan Valentino berselingkuh. Begitu terpikir dengan kemungkinan seperti itu, Mary semakin marah, bahkan lebih marah daripada ketika dia diolok Lina dan keluarganya. Kini punggung Raffi malah banjir keringat dingin. Nona Chloe, kalau Anda ingin mencari Valentino, silakan hubungi saja sendiri, oke? Sekarang Raffi sungguh ingin mengusir Chloe dari tempat ini. Akan tetapi, Raffi tidak tahu hubungan macam apa yang dimiliki Valentino dengan Chloe, makanya dia tidak berani bersikap terlalu kasar. Begitu Chloe mendengar ucapan Raffi, dia sama sekali tidak berniat pergi, melainkan langsung melangkah masuk ke villa. Untuk apa aku mencarinya? Dia hanyalah orang yang suka sok hebat, sok kaya, padahal tidak punya uang. Chloe tertawa sinis. Meski Lina tidak suka dengan sikap Chloe yang tiba-tiba menerobos masuk, Lina sangat puas dan setuju dengan ucapan Chloe. Hanya berdasarkan ucapan Chloe, Lina sudah menganggap Chloe sebagai temannya. Lagi pula, musuhnya musuh adalah teman, kan? Ada apa dengan dirimu? Aku adalah ibu mertua Valentino, apa dia telah berbuat salah padamu? Tanya Mary dengan raut wajah tidak senang. Dari tadi Mary sudah harus menerima olokan Lina dan keluarganya, kini Chloe yang datang entah dari mana juga berani mengolok Mary dan keluarganya. Kenapa? Apa aku salah bicara? Bukankah Valentino suka pura-pura kaya padahal tidak punya apa-apa? Chloe tersenyum dingin. Begitu tahu kalau Mary adalah keluarga Valentino, Chloe semakin enggan pergi. Semalam dia bertengkar dengan Valentino di sini, makanya hingga saat ini, hati Chloe masih terbakar api amarah. Hari ini, Chloe ingin memperlihatkan watak asli Valentino kepada mereka. Lina sengaja bertanya. Apa maksudmu? Kenapa? Sebelumnya Valentino bilang kalau villa ini miliknya dan bahkan sok hebat di depanku. Apa kalian tidak tahu? Chloe memandang mereka dengan tatapan penuh arti. Begitu selesai berkata, mereka semua sontak terdiam. Bukannya Valentino yang mengatakan kalau villa ini miliknya. Dia bahkan memamerkannya di depan Chloe. Semuanya berpikir keras, tapi semakin tidak paham. Semalam, Valentino berkata padaku kalau villa ini miliknya. Bukankah itu sangat konyol? Bab 225. Siapa sebenarnya pemilik villa? Pada akhirnya, ternyata villa ini milik kalian. Bukankah Valentino sedang sok hebat? Apa aku salah telah mengatainya seperti itu? Chloe terus bicara, raut wajahnya tampak semakin puas. Semua orang hanya bisa diam. Semalam Valentino datang kemari? Ada apa ini? Raffi? Kamu kenal dengan Valentino? Jadi kamu meminjamkan villa ini padanya? Tanya Lina kepada Raffi begitu tersadar dari lamunannya. Tubuh Raffi menengang. Setelah itu dia mengangguk lemah dan berkata, Iya. Pada saat bersamaan, Raffi berkata dalam hati, Tuan Valentino, jangan marah, ya. Aku juga tidak berdaya. Hai MPA, bagaimana kamu bisa meminjamkan villa semudah itu kepada orang lain? Kalaupun mau dipinjamkan, kamu juga tidak boleh meminjamnya kepada sembarang orang. Kamu malah membiarkan dirinya sok hebat di hadapan orang lain. Bukankah itu sangat memalukan? Lina mendengus dingin, kini suasana hatinya sudah sangat jelek. Iya, padahal dia tidak punya uang, tapi malah meminjam barang orang lain untuk dipamerkan. Valentino sungguh tidak tahu malu. Timpal Cakra. Begitu mendengar ucapan Cakra, wajah Raffi dan Vera seketika memerah. Kenapa rasanya seperti sedang mengatai mereka berdua? Sedangkan Jenny akhirnya sudah mengerti dan sudah melupakan pemikiran tadi.
Sebelumnya Jenny bahkan berpikir kalau villa ini mungkin punya Valentino. Kalau tidak bagaimana mungkin barang Valentino bisa ketinggalan di sini. Sekarang tampaknya gelang itu sungguh milik Valentino. Hanya karena dia kenal dengan Raffi, Valentino meminjam villa Raffi untuk dipamerkan pada orang lain. Bagaimanapun, hal seperti itu juga tidak mengherankan. Orang zaman sekarang banyak menyewa barang berharga dan villa mewah demi memamerkannya di hadapan orang lain. Begitu terpikir akan hal itu, Jenny diam-diam menghela napas. Tidak seharusnya dia menaruh harapan pada Valentino. Valentino sungguh tidak ada di sini? Kalau tidak ada, aku sudah mau pergi. Selesai berkata, Chloe berkata sambil menyaksikan raut wajah mereka yang sangat fantastis itu. Ada? Kok? Dia ada di atas, tuh. Biar ku panggil dia. Kini Cakra sangat bersemangat karena ingin membiarkan Chloe membongkar watak asli Valentino. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Chloe, Cakra langsung berteriak dari tangga. Valentino! Di bawah ada seseorang yang mencarimu. Chloe menghentikan langkahnya, lalu menatap ke arah tangga sambil tersenyum dingin. Hari ini dia ingin lihat bagaimana Valentino pura-pura hebat di hadapan pemilik villa. Hal ini membuat Vera dan Raffi sangat kesulitan. Bukankah ini sama saja dengan menambah minyak ke dalam api? Segera, Valentino dan Angel pun turun tangga. Ketika melihat Chloe, Angel langsung terdiam, lalu sorot matanya tampak sedang merindukannya. Kemudian, Angel segera mengendalikan perasaannya. Loh, Angel? Kamu juga ada di sini? Jangan-jangan Valentino juga bilang padamu kalau villa ini miliknya. Chloe terbahak-bahak. Valentino mengerutkan dahinya. Si Chloe ini kenapa terus mencari masalah dengannya sih? Kenapa dia kembali lagi? Pada saat ini, Lina dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, melainkan bersikap seakan sedang menyaksikan sebuah pertunjukan menarik. Ada Chloe yang membantu, Lina sama sekali tidak perlu mengatakan apapun. Tuan, Valentino dia tadi tiba-tiba datang. Jelas Raffi dengan suara kecil sambil mengusap dahinya. Valentino mengangguk pelan, kemudian turun dari tangga perlahan bersama Angel. Apa yang ingin kamu lakukan? Valentino memandang Chloe sambil mengernyitkan alisnya. Apa yang kulakukan bukanlah urusanmu. Villa ini milik tante ini, tapi kenapa semalam kamu malah bilang kalau villa ini milikmu? Apa sangat menarik bagimu untuk pura-pura hebat di depanku? Tanya Chloe dengan dingin. Angel gagal paham dengan kondisi sekarang, tapi dia juga tahu kalau ini bukan saatnya berbicara. Oleh karena itu, Angel hanya diam saja. Menurutku kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan, kita bicarakan lagi saja lain kali. Sebaiknya kita pulang dulu, oke? Raffi berusaha menyelesaikan masalah ini. Aku sedang berbicara dengan Valentino. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Chloe langsung menoleh dan memelototi Raffi. Chloe masih ingat masalah mengenai Raffi yang menabrak mobilnya. Meski perusahaan asuransi telah mengganti rugi, Chloe masih merasa tidak puas. Apa maksudmu? Villa ini milik kakak iparku. Kenapa kamu malah berbicara seperti itu padanya? Ucap Cakra agak tidak senang. Yang kumaksud adalah Valentino. Apa kalian ingin membantu dia? Tanya Chloe sambil mencibir. Begitu mendengar perkataan itu, Cakra langsung terdiam. Apa dia kira Cakra kurang kerjaan, sampai-sampai ingin membantu Valentino? Cakra bahkan sangat ingin Chloe meludahi Valentino sekarang juga. Mary, biar kutanya padamu, apa ini tidak memalukan? Apa kamu tidak malu mempunyai menantu seperti ini? Tanya Lina sembari tertawa mengejek. Seberapa buruknya pun dirinya, Valentino tetap adalah menantuku. Ucap Mary sambil menggertakkan giginya. Mendengar hal itu, Valentino agak tercengang. Kemudian, dia pun memandang Mary dengan kaget. Hanya berdasarkan sikap dan ucapan Mary tadi, Valentino seketika merasa layak untuk semua hal yang telah dia lakukan demi keluarga Kusuma. Kalau buruk, ya, buruk. Baguslah kalau kamu mengakuinya. Lina tertawa sinis. Ekspresi Cakra tampak sinis, sedangkan Chloe tampak sedang mengoloknya. Beberapa orang ini sangat merendahkan keluarganya Angel. Situasi di dalam villa ini sudah sangat tegang. Mary tahu kalau Lina punya tujuan terselubung. Hanya saja dia tidak tahu kalau Lina akan sekejam ini dan sama sekali tidak peduli dengan hubungan mereka. Sekarang setelah bermusuhan seperti ini, setiap ucapan yang dilontarkan Lina penuh dengan penghinaan dan sangat tidak enak didengar. Sudahlah, jangan membuang waktuku lagi. Sekarang kalian sudah boleh pergi dari tempat ini.
Perintah Lina setelah memalingkan wajahnya. Sekarang Lina merasa keluarganya telah dipermalukan oleh Valentino di hadapan Chloe. Hal ini membuat Lina sangat jijik dan tidak ingin berhubungan dengan keluarga Valentino lagi. Makanya Lina segera memutus hubungan dengan mereka. Begitu mendengar hal itu, raut wajah Valentino kini sudah tampak acuh tak acuh. Sudah waktunya kekonyolan ini berakhir. Meski Valentino sangat tak ingin mengekspos diri, meski dia tidak ingin membongkar tipu muslihatnya Raffi, tapi kali ini Valentino terpaksa untuk membeberkan kebenarannya. Dia sengaja merendahkan diri karena tidak ingin identitasnya terbongkar dan malah dipersulit oleh keluarga Wijaya. Hal itu hanya akan mempersulit Angel dan keluarganya. Akan tetapi, dengan situasi saat ini, ketika keluarga Angel sudah akan diusir, bagaimana mungkin Valentino hanya tinggal diam? Ibu jangan seperti ini. Bagaimana ibu bisa mengusir Bibi Mary dan yang lainnya? Vera segera menghentikan Lina. Ya, Bu, Bibi Mary dan yang lainnya datang dengan mobil kita. Bagaimana mereka bisa pulang? Raffi juga ikut menasihati Lina. Terus? Apa hubungannya denganku? Bukankah menantunya sangat hebat hingga bisa meminjam villa orang lain? Coba pergi pinjam mobil lagi saja. Atau suruh orang datang menjemput dong. Dasar memalukan! Teriak Lina. Setelah itu, Lina kembali menatap Mary dan David, lalu berteriak. Kalian! Sekarang juga! Pergi dari sini! Jangan kotori villaku! Cepat, pergi sekarang juga! Mary dan David, bahkan Jenny dan Angel, semuanya merasa sangat marah. Perasaan diusir dari rumah itu sungguh tidak enak. Orang yang seharusnya dari sini itu kalian, kan? Pada saat ini, Valentino yang dari tadi diam saja akhirnya buka suara. Begitu mendengar Valentino buka suara, Raffi sudah putus asa, sementara Vera juga hanya terduduk di atas sofa dengan lemas. Apa pada akhirnya harus menjadi seperti ini? Namun, mereka juga tahu kalau ini sama sekali bukan kesalahan Valentino, karena dia sudah cukup lama menahan diri. Bab 226, pergi sana. Itu semua karena Lina sudah sangat keterlaluan. Teguran Valentino sangat keras dan penuh amarah, sampai-sampai bergema di satu aula villa dalam sekejap. Semua orang dibuat tercengang oleh perkataan dari Valentino. Angel melebarkan matanya yang indah dan menatap Valentino dengan tidak percaya, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Valentino. Saat ini, semua pandangan orang berpusat pada Valentino. Ada rasa bingung, marah, ejekan, hinaan, dan keterkejutan. Hal yang mengejutkan adalah ternyata Valentino berani mengusir satu keluarganya Lina dari villa. Apa dia tidak mengerti siapa tuan sebenarnya dari villa itu? Hal yang menjadi ejekan adalah Valentino tidak tahu di atas langit masih ada langit, menganggap dirinya sendiri seolah-olah sebagai pemilik villa. Apa bedanya dengan orang gila yang ingin menjadi tuan rumah dalam sekejap? PVT, haha. Chloe tidak tahan untuk tidak tertawa. Dia ingin melihat sampai kapan Valentino bertindak sok hebat. Sekarang ini, satu keluarganya Lina dimaki oleh Valentino. Lalu apa yang akan mereka perbuat? Valentino, apa yang kamu katakan? Lina menatap Valentino dengan sangat heran. Aku bilang yang harus pergi dari sini adalah kalian. Apa tidak mengerti? Jawab Valentino dengan seringai di sudut mulutnya. Semua orang kembali tercengang. Jika pertama kali mereka salah dengar, maka bagaimana dengan yang ini? Kali ini, Valentino kembali mengucapkan kalimat itu. Mereka tidak mungkin salah dengar lagi, kan? Valentino mengatakan kalau dia ingin mengusir satu keluarganya Lina keluar dari villa. Valentino, apa kamu sudah gila? Bisa tidak kamu jangan membuat keributan? Angel segera menarik telapak tangannya Valentino, menatap Valentino dengan sedikit nada memohon. Saat ini, Angel hanya ingin bergegas pergi dari tempat ini. Tidak ingin menahan hinaan dari satu keluarganya Lina dan Chloe. Namun, Valentino malah sengaja mencari masalah dengan Lina. Bukankah ini sama dengan sedang mencari keributan? Valentino, sudah ya? Ayo kita pulang saja. Mary pun menggelengkan kepalanya tanpa ada, bersiap membawa satu keluarga untuk pergi. Karena dia tahu bahwa jika mereka masih tidak pergi, maka Lina pasti akan segera mengusir mereka. Pada saat itu, yang akan diusir keluar dari villa, pastilah Mary. Lagian juga, villa ini milik Raffi, dan Raffi adalah menantunya Lina, jadi pasti akan mendengarkan Lina. Sedangkan Jenny hanya mencibir dan menoleh ke samping. Dalam hatinya, Jenny semakin yakin bahwa Valentino tidak hanya suka mempermalukan diri sendiri, tapi juga tidak tahu diri sama sekali. Di saat Lina sedang memikirkan cara untuk menyerang satu keluarganya Mary,
tetapi Valentino bergegas ikut-ikutan. Bukankah dia itu orang bodoh? Sedangkan Raffi dan Vera, saat ini mereka hanya bisa tercengang. Dengan ekspresi putus asa, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan. Kamu menyuruh kami pergi? Bagus. Bagus sekali. Aku mau lihat, hari ini siapa sebenarnya yang akan pergi dari sini? Teriak Lina yang sudah murka sambil menunjuk Valentino. Dasar bajingan kamu, Valentino! Ini adalah rumah kami, kamu menyuruh kami pergi. Apa kamu bodoh? Cakra juga membentak-bentak Valentino sambil menunjuk-nunjuknya. Terlebih lagi, tatapan Cakra pada Valentino saat ini seperti sedang melihat orang bodoh. Valentino tidak minum arak, kenapa dia bisa mabuk sampai seperti ini? Aku bilang, kalian pergi dari sini. Apa kalian masih tidak mengerti? Valentino tertawa dengan penuh makna dan berkata dengan nada dingin. Kenapa bisa ada orang yang begitu tak tahu malunya? Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang mukanya begitu tebal seperti ini. Chloe yang berada di samping, mendengus dingin dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Saat ini, Valentino di pandangannya hanyalah orang miskin yang tidak tahu malu dan bertindak sok hebat. Sudah berada di villa orang, ingin mengusir tuan rumah pula. Sepertinya hanya Valentino yang bisa melakukan hal seperti ini, kan? Konyol. Sangat konyol. Aku yang telah dengan baik hatinya mempersilahkan kalian masuk dalam vilaku, tapi kamu orang yang tidak berguna ini malah berani-beraninya mengusirku. Aku beritahu kamu, kamulah yang harus pergi dari sini. Aku adalah pemilik villa ini, dan aku sekarang mempersilahkan kamu pergi dari sini sekarang juga. Tidak hanya kamu, tapi juga istrimu, mertuamu, dan adik iparmu juga, semuanya pergi dari sini. Lina terus-menerus mencibir, mengulurkan jarinya dan menunjuk satu keluarga Valentino, kemudian tiba-tiba berteriak. Ayo pergi! Mary menarik David sambil menundukkan kepala dan hendak pergi. Angel pun segera menarik Valentino, hendak pergi bersama dengan Mary. Namun, Valentino menepuk-nepuk tangannya Angel dengan perlahan dan memberikan pandangan kepada Angel untuk tetap tenang. Bu, kalian tunggu dulu. Karena mereka yang begitu memaksa, maka buang saja jauh-jauh kerabat yang seperti ini. Valentino segera menghentikan Mary. Kemudian, tanpa menunggu Mary menjawab, langsung bergegas ke arah Lina. Kamu adalah pemilik villa ini. Ini villamu. Kamulah yang memutuskan siapa yang berhak di sini. Tatapan Valentino dengan penuh olok-olok. Kerabat semacam ini sebaiknya dibuang saja. Apa kamu pikir kami merasa sayang berkerabat denganmu? Valentino, kamu itu sudah tidak disambut di keluarga Kusuma, dan bahkan kamu telah menjadi bahan tertawaan di kota Neo. Terlebih lagi, kamu adalah menantu yang tidak berguna. Menantu yang tidak memiliki apa-apa. Bukankah kamu sangat memimpikan bisa memiliki villa seperti ini? Makanya kamu mengatakan bahwa ini adalah villamu. Aku beritahu kamu, jangan pernah bermimpi begitu tinggi. Jika di kehidupan ini kamu bisa tinggal di villa seperti ini, maka aku, Lina, akan menjadi juniormu. Teriak Lina sambil mendengus dingin dan menatap Valentino. Apa kamu tidak mendengar perkataanku? Aku tanya kamu sekali lagi, kamu yakin kamulah pemilik villa ini? Coba perlihatkan sertifikat rumah padaku. Ucap Valentino dengan ringan. Kamu? Lina tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak dan berpikir kenapa Valentino bisa begitu konyolnya. Tidak hanya Lina, tapi Chloe dan lainnya pun langsung tertawa. Raffi yang saat ini sedang memegang kunci villa dan yang telah membawa orang-orang ini masuk pun masih belum bisa membuktikan bahwa villa ini adalah miliknya Raffi. Baiklah. Raffi, karena dia ingin melihatnya, maka kasih dia lihat dan buat dia malu di depan semua orang. Lina meletakkan tangannya di pinggulnya dan berbicara dengan nada seperti seorang bos. Namun, setelah selesai mendengar perkataannya Lina, Raffi malah tidak merespons sama sekali dan hanya tercengang diam di tempat saja. Seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar perkataannya Lina. Raffi? Teriak Lina sambil mengerutkan alisnya. Saat ini, Raffi barulah kembali sadar dan menatap Lina dengan tatapan linglung. Aku suruh kamu untuk mengeluarkan sertifikat rumah untuk membuktikan ke satu orang dan juga untuk membuktikan betapa tidak bergunanya dirinya itu. Ucap Lina dengan nada dingin. Raffi menjadi lebih tercengang ketika mendengar perkataannya Lina dan berpikir bajingan. Bagaimana aku bisa mengeluarkan sertifikat rumah untukmu? Villa ini sama sekali bukan punyaku. Bagaimana aku bisa memperlihatkan sertifikat rumahnya? Bahkan jika aku berhasil mendapatkan sertifikat villa ini,
tapi tulisan di atas sertifikat tersebut juga atas namanya Valentino. Bu, ibu begitu mati-matian ingin membuat perhitungan dengan orang yang begitu sombongnya seperti ini, maka hari ini buat dia mengerti siapa sebenarnya yang harus pergi dari villa ini. Kakak ipar, sekarang kamu usir saja Valentino dan lainnya jauh-jauh. Ucap Cakra dengan nada dingin dan sambil memandang Raffi. Ah, Raffi menjadi lebih panik. Ini sama saja memasukkannya ke dalam panci dan dimasak hidup-hidup. Bagaimana mungkin dia berani mengatakan seperti itu kepada Valentino? Bahkan kalau Lina mengancam untuk tidak menikahkan Vera padanya, Raffi pun tidak berani bertindak begitu bodohnya seperti itu. Tuan Valentino, ini. Tidak menunggu Raffi selesai bicara, Valentino langsung melambaikan tangannya, sama sekali tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Raffi. Raffi menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kesedihan. Raffi, kamu tunggu apa lagi? Cepat usir mereka pergi. Bab 227, pemilik villa yang sebenarnya. Kamu adalah pemilik villa ini, jadi kamulah yang memberikan keputusan. Cibir Lina. Bu, kita pergi saja. Raffi menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara sangat kecil. Apa? Lina terkejut mendengar ucapan Raffi. Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Cakra pun langsung terkejut. Chloe yang awalnya dengan ekspresi menghina, saat ini menghilangkan ekspresi hinaannya dan menatap Raffi dengan sedikit terkejut. Aku bilang kita pergi saja, pergi sekarang. Raffi menghela napas panjang. Maksudmu tidak ingin lihat lagi? Tidak masalah, kamu suruh mereka pergi dulu, nanti kita baru pergi. Lina yang terkejut kemudian merespons kembali. Bu, maksud Raffi adalah kita pergi sekarang juga. Sekarang kita langsung pergi dari sini juga. Vera pun sungguh tidak pernah menyangka bahwa ibunya sendiri begitu sombongnya. Bahkan sudah sampai pada titik ini, masih saja ingin mengusir Valentino dengan begitu kasarnya. Omong kosong. Apa yang kamu katakan? Yang harusnya pergi itu adalah mereka, kita adalah tuannya. Mendengar ucapan Raffi, tubuh Lina bergemetar karena murka. Angel, Mary, Jenny, dan termasuk David, semuanya menjadi bingung melihat situasi saat ini. Bukankah Raffi adalah pemilik villa ini? Kenapa sekarang malah mengatakan bahwa mereka sendirilah yang harusnya pergi? Berarti keluarga Kusuma tidak perlu pergi. Lalu, yang harus pergi adalah Lina dan yang lainnya? Lupakan saja. Raffi, jangan sembunyikan lagi. Katakanlah yang sebenarnya. Vera menggertakkan giginya dengan tidak berdaya, lalu menoleh ke samping. Selain Valentino, pandangan semua orang mengarah ke Raffi. Mereka tahu bahwa apa yang akan dikatakan Raffi selanjutnya pasti akan membongkar sebuah rahasia. Raffi mengangguk secara perlahan dan berkata, "Ma, sebenarnya villa ini..." Siapa kalian? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari pintu. Suara ini secara langsung memotong pembicaraannya Raffi dan semua orang menoleh ke arah pintu. Hanya melihat seorang gadis muda dengan pakaian pelayan rumah tangga di pintu. Siapa lagi, jika bukan Yasmin yang bertemu Valentino kemarin? Setelah Yasmin masuk, dia melihat kerumunan banyak orang dan merasa sedikit terkejut. Sebelumnya, Valentino turun melalui tangga, jadi Yasmin yang berdiri di belakang kerumunan saat ini tidak langsung melihat Valentino. Kamu sendiri siapa? Tanya Lina. Aku adalah pelayan di villa ini. Apa kalian adalah temannya Tuan Valentino? Kenapa Tuan Valentino di dalam villa? Tanya Yasmin dengan heran. Apa? Semua orang berseru secara serempak. Apa sedang yang dikatakan pelayan kecil ini? Ternyata dia mengatakan kalau villa ini milik Valentino. Bercanda pun tidak boleh bercanda seperti ini. Omong kosong apa yang sedang kamu katakan? Villa ini adalah milik kakak iparku, Raffi. Tidak ada hubungannya dengan Valentino. Cakra berkata dengan sangat marah. Sedangkan Jenny sedang menghubungkan semua kejadian sebelumnya menjadi satu dan tiba-tiba merasa terkejut. Perkataan Cakra diucapkan dengan sangat tegas, tapi Yasmin masih tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau kemarin, dia memang tidak mengetahui pemilik villa ini siapa, tapi pada pagi hari ini dia telah menerima berkas dari perusahaan dan di dalamnya tertulis nama Valentino dengan sangat jelas. Terlebih lagi, Valentino juga telah memberikan perintah pada perusahaan agar untuk seterusnya membiarkan Yasmin bertanggung jawab membersihkan villa ini. Jadi, dia hanya tahu bahwa pemilik villa ini adalah Valentino dan sama sekali tidak mengenal Raffi.
Kalau kalian bukan temannya Tuan Valentino, maka silakan pergi sekarang juga. Aku adalah pelayan yang direkrut langsung oleh Tuan Valentino dan mempunyai tanggung jawab atas keamanan di villa ini. Yasmin menatap dan menjawab Cakra dengan pendirian yang teguh. Apa kamu sudah gila? Aku beritahu kamu, ini adalah villanya kakak iparku. Nama kakak iparku adalah Raffi Sutoyo, bukan Valentino. Ucap Cakra dengan berteriak keras. Tutup mulutmu, Cakra. Tiba-tiba Vera memarahinya. Saat ini, Valentino perlahan-lahan melewati kerumunan dan berjalan ke depan. Tuan Valentino. Yasmin berteriak dengan senang. Terima kasih Tuan Valentino, karenamu perusahaan jadi membiarkanku untuk terus menjadi pelayan villanya Tuan Valentino. En, kenapa hari ini kamu datang kemari? Valentino berkata dengan nada datar. Kemarin aku ada urusan mendadak, jadi langsung pergi sebelum selesai bersih-bersih. Oh iya Tuan Valentino, Anda meninggalkan sebuah gelang tasbih di sini. Kemudian aku meletakkannya di kamar tidur utama dan juga meninggalkan sebuah catatan untuk Anda. Apakah Anda sudah melihatnya? Yasmin menjelaskan kepada Valentino. Mendengar perkataannya Yasmin, Jenny dan Mary seketika terkejut. Karena gelang tasbihnya Valentino saat ini berada di sakunya Mary. Apakah Valentino benar-benar pernah datang kemari? Apakah villa ini memang miliknya Valentino? Pantasan Valentino sangat familiar dengan tempat ini. Pantas saja dia lebih mengetahui jelas harus menggunakan kunci apa untuk membuka pintu dibanding Raffi. Memikirkan hal ini, Mary dan 3 anggota keluarga lainnya menatap Valentino dengan rasa sulit percaya. Lalu jantungnya pun berdetak lebih kencang. Kamu sudah salah paham. Valentino ini hanya meminjam villa kakak iparku untuk berpura-pura sok hebat saja. Sebenarnya villa ini masih milik kakak iparku, Raffi. Tiba-tiba Cakra kembali merespons dan berkata, bukankah sebelumnya Chloe telah mengatakan, kemarin Valentino mengatakan bahwa villa ini miliknya Raffi, dan sebenarnya hanya pinjam untuk berlagak sok punya uang saja. Maaf Tuan, di berkas perusahaan kami menyatakan bahwa pemilik villa ini bernama Valentino Wijaya dan bukan Raffi Sutoyo. Jawab Yasmin dengan ekspresi sungguh-sungguh. Lagi-lagi ekspresi semua orang terlihat seperti orang bodoh. Apa berkas perusahaan bisa salah? Kakak ipar beritahu dia kalau kamu adalah pemilik villa ini. Dia itu salah. Ayo cepat bilang. Cakra bergegas mendesak Raffi. Cakra, sudahlah. Villa ini adalah miliknya Tuan Valentino. Raffi menarik napas panjang, kemudian mengatakan hal yang sebenarnya. Raffi, kamu bilang apa? Mata Lina seketika terbuka lebar. Aku bilang, pemilik villa ini adalah Tuan Valentino Wijaya, dan orang yang meminjam villa untuk berlagak sok hebat itu adalah aku. Raffi mengulangi kembali perkataannya. Setelah mendengar ucapannya, semua orang pun tercengang. Semua orang kembali tercengang. Ini, villa ini, ternyata milik Valentino, dan orang yang meminjam villa untuk berlagak sok hebat itu malah Raffi. Lina dan Mary tercengang seketika. Angel dengan ekspresi sulit mempercayai hal itu. Sedangkan Jenny merasa terkejut dalam hatinya. Sebelumnya Jenny mempunyai tebakan seperti itu, tapi merasa itu sangatlah tidak mungkin. Sekarang, kenyataan ini berada di depan hadapannya. Villa ini milik Valentino. Jika sulit mempercayai perkataan orang lain, maka bagaimana dengan perkataannya Raffi? Raffi adalah pemilik villa yang disangka oleh semua orang, dan apa mungkin dia berbicara omong kosong? Wajah Chloe sangat kaku. Awalnya dia berpikir dia akan melihat sebuah pertunjukan yang menakjubkan. Tapi pada akhirnya, dialah orang yang tidak berguna yang berlagak sombong. Satu villa itu menjadi hening seketika, tidak ada yang bersuara, hanya terdengar suara jarum jam saja. Berita ini sungguh membuat orang sulit mempercayainya. Kakak ipar, kamu pasti bercanda, kan? Bilang padaku kalau kamu sedang bercanda. Ekspresi Cakra saat ini seperti orang yang ingin menangis dan sambil memohon pada harapan terakhirnya. Benar, Valentino adalah orang yang tidak berguna sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa membeli villa ini? Lina pun bergegas melihat ke arah Raffi, berharap Raffi mengatakan kalau dia sedang bercanda. Bab 228, berusaha berbesar hati. Aku tidak bercanda. Tapi, jawaban Raffi malah mematikan harapan terakhir mereka hingga mereka benar-benar putus asa sepenuhnya. Aku yang berinisiatif mencari Tuan Valentino, memohon pada Tuan Valentino untuk meminjamkan villanya sehari padaku, karena kata ibuku, kalau aku tidak beli rumah, maka Vera akan putus denganku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi, jadi aku terpaksa meminta bantuan Tuan Valentino.
Beliau orang yang sangat baik hati dan bersedia membantuku. Hanya saja, aku tak menyangka segalanya kebetulan sekali. Semakin meneruskan perkataannya, Raffi jadi semakin sedih. Dia langsung berlutut di lantai dan membenamkan kepalanya di kaki tanpa mengatakan apapun. Akhirnya, segalanya terungkap. Begitu mendengar penjelasan Raffi, semuanya jadi paham. Villa ini adalah milik Valentino, sementara itu Raffi adalah orang yang meminjam villa ini. Sebelumnya Lina sempat berkata kalau Valentino sudah miskin tapi masih juga suka berpura-pura kaya. Dia bahkan meminjam rumah orang lain untuk berpura-pura jadi orang kaya. Sekarang, kalimat-kalimat itu bagaikan tamparan keras pada dirinya sendiri. Lina dan Cakra sudah mengatakan kalimat-kalimat yang menggila sebelumnya. Sekarang, kalimat-kalimat itu sudah berubah menjadi tamparan bagi diri mereka sendiri. Tentu saja, Chloe juga. Awalnya dia datang untuk menghancurkan reputasi Valentino. Tapi, sekarang wajahnya memerah dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Rasanya, mereka bagaikan orang jahat yang bodoh di hadapan Valentino. Sebaiknya Valentino tidak memedulikan mereka, karena kalau dia peduli, maka mereka tidak akan mampu menghadapinya. Sekarang, aku sudah berhak mengusir kalian, kan? Ekspresi Valentino dingin sekali saat menatap Lina sekeluarga. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara lagi. Baik Lina atau Cakra, ekspresi mereka sudah tidak terdeskripsikan lagi. Mereka menunduk tanpa mengatakan apapun. Bu, ayo kita pergi. Vera berdiri, lalu menarik Lina dan Cakra berjalan keluar pintu. Kakak kedua, bagaimana kalau duduk-duduk dulu di sini? Mary memanggilnya perlahan karena tidak tega. Pergi sana. Aku tidak membutuhkan kebaikan palsu dari kalian. Sebelum pergi, Lina masih juga melontarkan kata-kata buruk. Mary menggelengkan kepala perlahan, dia sudah berusaha mencoba berbesar hati. Tuan Valentino, padahal kamu sudah membantuku, tapi aku malah mengecewakanmu. Maaf. Raffi berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Valentino. Valentino melambaikan tangannya perlahan, tapi Raffi membungkuk untuk meminta maaf sekali lagi baru meninggalkan villa ini. Dalam sekejap, di villa ini hanya tersisa Angel dan keluarganya, juga Valentino serta Chloe. Selain itu, juga ada Yasmin yang berdiri di luar pintu. Kenapa tidak pergi? Valentino menatapi Chloe dengan tatapan yang sangat dingin. Dia terlihat sangat tidak berperasaan. Mary dan yang lain tidak mengatakan apapun. Saat ini, Valentino lah yang berkuasa. Apapun yang dikatakannya akan dituruti oleh mereka. Chloe tidak bisa berkata-kata, tapi kemudian dia menghentakkan kakinya dan berkata, Valentino, jangan merasa puas sendiri. Jangan bilang tempat lain, masih banyak orang yang lebih kaya dan lebih hebat darimu di kota Neo ini. Suatu saat nanti akan ada orang yang melawanmu. Selesai mengatakannya, Chloe membalikkan tubuhnya dan pergi. Kamu salah. Suatu saat nanti, aku akan membuat seluruh kota Neo berada dalam genggamanku. Valentino mendadak maju selangkah dengan wajah yang dingin, lalu mengatakan kalimat tersebut dengan aura yang sangat menekan. Heh? Chloe terhenti sesaat, kemudian dia mendengus dingin dan pergi dari villa ini. Kamu juga pergilah. Hari ini beristirahatlah yang baik. Valentino menoleh menatapi Yasmin yang berdiri di pintu. Nada suaranya agak lebih tenang saat berbicara dengannya. Tuan Valentino, tapi kemarin aku belum selesai bersih-bersih. Ini. Mendengarnya, Yasmin jadi merasa agak kurang enak hati. Tidak apa-apa, untuk sementara villa ini belum ditinggali siapapun. Tidak perlu dibersihkan sampai detail sekali. Kedepannya, kamu bisa datang bersih-bersih setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi, tetap ambil gajimu setiap 3 hari sekali. Valentino mengangguk perlahan. Ini, baiklah. Terima kasih, Tuan Valentino. Kalau begitu, aku pergi dulu. Yasmin tidak bersikeras lagi. Yasmin tahu bahwa ada hal yang ingin Valentino katakan dengan keluarganya, sehingga dirinya tidak seharusnya berada di sini. Saat ini, tersisa Mary sekeluarga beserta Valentino di villa ini. Saat ini, keempat orang lainnya menatapi Valentino dengan aneh. Rasanya, mereka ingin menanyai sesuatu, tapi tidak kunjung ditanyakan. Sekarang, mereka bahkan memiliki semacam perasaan takut. Mereka ingin menanyai Valentino ada apa sebenarnya, tapi sekaligus mereka juga tidak berani bertanya pada Valentino yang misterius sekali. Mereka sama sekali tidak menyangka segalanya akan berubah jadi seperti ini. Ternyata Valentino adalah pemilik villa ini yang sebenarnya. Hal ini sangat sulit dipercaya. Namun sekarang, Valentino sudah mengusir semua orang dengan sepotong kalimat darinya.
Jadi, sekarang hanya tersisa keluarga mereka. Memangnya kondisi sekarang masih tidak memungkinkan mereka untuk mengatakan sesuatu? Akan tetapi sebenarnya siapa Valentino itu? Mana mungkin dia bisa merogoh uang sebanyak 12 miliar untuk membeli villa ini dalam sekejap? Di antara semuanya, yang paling kaget adalah Jenny. Rasanya, sekarang dia benar-benar tidak tahu siapa kakak iparnya ini. 2 tahun lalu, saat dia pergi, Valentino masih merupakan seorang pengecut. Di mata semua orang, dia adalah seorang bajingan yang tidak berguna. Namun 2 tahun setelahnya, Valentino mengendarai BMW, diperlakukan sebagai tamu VIP oleh Barjas, menekan Kak Ethan dari geng Black Tiger, dan sekarang dia memiliki villa senilai 12 miliar. Ini benar-benar sebuah perubahan yang bisa terjadi pada seseorang. Sebenarnya, apa yang sudah dialami Valentino? Kenapa hanya dalam waktu 2 tahun, dia mengalami perubahan yang begitu besar? Angel dan Mary sudah tahu hal-hal yang dialami Valentino sebelum ini. Namun, sekarang mereka juga sangat terkejut. Bagaimanapun juga, memiliki villa senilai 12 miliar benar-benar tidak masuk akal. Jadi, ada banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan pada Valentino. Namun, begitu memikirkan kemisteriusan identitas Valentino, mereka jadi tidak berani. Bahkan, mereka juga tidak berani mengatakan hal lainnya. Sementara itu, Valentino sendiri juga tidak tahu harus mengatakan apa dan bagaimana menjelaskan semua ini pada semua orang. Bagaimanapun juga, tidak mungkin dia berkata dirinya memiliki villa senilai 12 miliar karena menang lotre. Jangan-jangan Valentino benar-benar harus memberitahu mereka identitas aslinya. Valentino, apa gelang ini milikmu? Akhirnya, Mary yang bicara duluan. Mary mengeluarkan gelang kayu cendana yang sebelumnya, lalu diulurkan ke hadapan Valentino. Terima kasih, Bu. Valentino agak kebingungan. Kenapa benda yang Valentino suruh Yasmin simpan baik-baik bisa jatuh ke tangan Mary? Tapi Valentino tidak bertanya. Dia berterima kasih dan menyimpannya. Itu, Valentino! Valentino! Mendadak, Jenny dan Angel memanggilnya serentak. Kakak adik itu tertegun, kemudian mereka juga berkata dalam waktu yang bersamaan. Kamu saja yang tanya dulu. Seusai mengatakannya, kedua kakak beradik itu menggelengkan kepala tanpa daya. Kelihatannya, hati mereka sekarang kacau karena Valentino. Sudahlah, kalian jangan bertanya lagi. Biar aku saja. Mary menarik napasnya dalam-dalam 2 kali, lalu menatap Valentino. Tunggu sebentar. Ayah, Ibu, Angel, Jenny, ayo kita duduk dulu baru bicarakan. Villa ini milik kita, karena itu kita bisa duduk di mana saja. Mereka senang sekali mendengar perkataan Valentino. Benar, villa ini milik keluarga mereka. Orang-orang duduk di atas sofa villa. Setelah Mary berpikir sejenak, dia langsung menanyai Valentino. Valentino, katakan yang jujur pada ibu. Sebenarnya, ada apa ini? Kenapa kamu mampu membeli villa seperti ini? David dan ketiga orang lainnya juga menatapi Valentino. Mereka ingin mendengar jawaban darinya. Dalam suatu waktu ini, Valentino ingin sekali memberitahu mereka. Tidak hanya villa ini, bahkan villa pusat senilai 200 miliar itu juga miliknya. Bab 229, hangat. Akan tetapi, setelah teringat akan janji sebulannya itu, pada akhirnya Valentino tetap tidak mengatakannya. Mengenai identitas aslinya, lebih tidak perlu dikatakan lagi. Pertama, karena keluarga Wijaya tidak mengizinkannya untuk berbuat begitu. Kedua, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengumumkan identitasnya. Valentino ingin memenuhi villa pusat dengan kelopak mawar saat ulang tahun Angel bulan depan, lalu menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun Angel. Kemudian, dia akan menceritakan semua tentang dirinya pada Angel. Saat itu, Valentino akan kembali pada keluarga Wijaya. Itulah saatnya menghadapi keluarga Wijaya. Semua utang keluarga Wijaya pada Valentino akan ditagihnya kembali. Semua utang mereka pada Tuan Besar Wijaya juga akan ditagih kembali. Aku meminjam uang pada temanku untuk membeli villa ini. Aku baru bayar uang mukanya, kedepannya aku akan bayar perlahan-lahan. Setelah dipikirkan matang-matang, barulah Valentino menjelaskan. Ternyata begitu. Mendengar perkataan Valentino, Mary dan yang lainnya menghela napas panjang. Kalau begitu, mereka jadi merasa normal-normal saja. Namun, kalau Valentino bilang dirinya membeli villa seharga 12 miliar ini dengan uangnya sendiri, mereka malah jadi tidak percaya. Sebelumnya Angel bilang padaku, kalau Jenny akan segera kembali, kan? Katanya rumah kita agak kecil, jadi ingin pindah ke rumah yang besar. Selama beberapa waktu ini, aku sibuk mengurusi hal ini,
Tapi Raffi memohon-mohon padaku dan bilang ingin bertemu. Jadi, aku terpaksa menyetujuinya. Tak disangka, bisa kebetulan sekali. Meski Valentino agak tidak berdaya, dia tetap tidak menyangka semuanya bisa kebetulan sekali. Mendengar perkataan Valentino, Angel jadi agak tertegun. Rasanya, dia tidak pernah berkata seperti itu padanya. Akan tetapi, memang benar bahwa terkadang dirinya mengeluh tentang rumah mereka yang terlalu kecil pada Valentino. Begini juga bagus, dengan begitu bibi keduamu dan yang lain akan lebih rendah hati ke depannya. Mary melambaikan tangannya tanpa ada. Kak, Valentino, kalian membeli villa ini demi aku. Mendengar perkataan Valentino, Jenny jadi merasa tersentuh. Sebenarnya kalau Jenny tidak kembali, sebenarnya rumah tua itu juga cukup untuk ditinggali. Rumah dengan 2 kamar tidur cukup untuk ditinggali 4 orang. Tentu saja, asal kamu belum menikah, tetap ada sebuah kamar yang tersedia untukmu di rumah. Bahkan kalau kamu sudah menikah sekalipun, tetap juga ada kamar untukmu. Nanti silakan pilih sendiri kamar yang kamu sukai, kamar itu akan jadi milikmu. Jawab Valentino sambil menyimpulkan senyuman tipis. Saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Jenny. Meski Valentino tidak peduli pada anggapan orang lain tentangnya, bagaimanapun juga Jenny adalah adiknya Angel. Mana bisa Valentino memiliki hubungan yang kaku terus dengannya? Mendengar perkataan Valentino, Mary dan suaminya jadi merasa tenang. Sementara itu Angel sendiri juga merasa sangat senang. Jenny sendiri tersentuh sekali, matanya bahkan memerah. Dia berkata, Valentino, Kak, terima kasih. Apa yang kamu katakan? Untuk apa segan-segan begitu pada kami? Angel melirik sekilas pada Jenny dengan tatapan menyalahkan. Kemudian, Valentino membawa Mary dan yang lain melihat-lihat villa ini lagi. Meski mereka sudah sempat berkeliling sekali sebelumnya, suasana hati mereka sekarang berbeda. Tadi mereka melihatnya dalam perasaan pahit karena Lina, jadi mereka sama sekali tidak tertarik. Sebagus apapun villa ini, tetap bukan milik mereka. Namun, sekarang segalanya berbeda. Sekarang, hati mereka sudah lega dan santai. Bahkan, mereka jadi agak merasa percaya diri. Rasanya, mereka jadi agak bangga. Bu, silakan dilihat-lihat. Kedepannya kita cari waktu kosong untuk pindah kemari. Aku akan memberikan kunci villa ini pada Angel. Kata Valentino pada mereka. Ah, baik, baik. Mary langsung mengangguk-angguk. Saat ini, sikap Mary, Jenny dan juga David pada Valentino langsung berubah pesat. Yang benar saja, villa ini milik Valentino. Meski bukan keluarga sekalipun, status Valentino saat ini adalah pemilik villa ini. Jadi, bukankah mereka harus bersikap sopan? Setelah beberapa orang lainnya pergi, mendadak Angel menoleh dan menatap Valentino dengan serius. Valentino, sebaiknya katakan sejujurnya padaku. Kamu tidak mengatakan yang sejujurnya, kan? Menurutku, kamu sedang membohongi kami. Angel mengelus rambutnya sendiri, lalu menatapi Valentino dengan serius. Valentino tahu bahwa Angel sangat cerdas, jadi dia pasti akan menyadari bahwa ada hal yang aneh. Akan tetapi, dia tidak bisa memberitahu semua kebenarannya pada Angel sekarang. Angel, kamu harus percaya padaku. Semua yang kau lakukan sekarang tidak akan mencelakaimu dan keluarga kita. Valentino menatap Angel dengan serius. Aku tahu, aku merasa kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Banyak hal yang tidak bisa asal ku tebak. Bahkan membuatku merasa kita sedang menjauh. Karena duniamu terlalu misterius. Angel menghela napas pelan. Valentino terdiam. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Angel. Tubuh Angel menegang, tapi dia tidak melawan dan membiarkan Valentino memeluknya. Valentino memeluk Angel sepenuhnya, tangannya mengelus rambut Angel perlahan. Saat ini, hatinya sangat bergejolak. Angel, percaya padaku. Aku berjanji tempo waktunya sebulan, maka sebulan. 1 bulan kemudian, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kata Valentino dengan serius. Terkadang aku berpikir, apakah kamu seorang diri menghadapi banyak tekanan yang tidak aku ketahui? Kalau begitu, aku harap kamu bisa memberitahuku. Agar aku bisa membantumu menanggungnya bersama. Angel membenamkan kepalanya ke dada Valentino, lalu menggambar lingkaran dengan jarinya di atas dada Valentino. Valentino sendiri tersentuh sekali. Ternyata, inilah yang dipikirkan Angel. Dia hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Valentino dan membantunya menanggung beban. Kami turun dulu ya. Tuh
Tuan Valentino. Namun, beban yang ditanggung Valentino Melihat sekarang Lina jauh dan di luar lainnya dugaan sudah tiada, Angel. Raffi segera mengganti cara Angel sama panggilannya sekali ke tidak yang bisa lebih hormat. membantunya. Vera Kalau juga dengan Angel sangat bisa semua menguasai grup kata, Kusuma sepenuhnya, maka hal itu kami cukup pergi dulu, membantu Tuan Valentino. Akan Iya. tetapi sekarang, hal ini tidak dapat Ucap dilakukan. Valentino sambil mengangguk. Tidak apa-apa, Raffi dan berikan Vera aku sedikit menghela waktu. napas panjang. Aku akan menjelaskan Sekarang, semuanya mereka padamu. baru berani untuk turun ke lantai bawah. Valentino mengelus rambut Angel Sedangkan Jenny yang perlahan. sedang mengikuti Mary dan berjalan di Saat paling mencium belakang wangi segar mengerutkan sampo yang alisnya. memancar Saat dari mendengar rambut percakapan Angel, ketiga Valentino orang jadi itu merasa tenang. Kenapa dia merasa sikap Vera Oh ya, dan Raffi Valentino, terhadap Valentino katamu sedikit kamu akan aneh? memberiku kejutan saat ulang tahun nanti. Rasanya mereka terlihat sangat Jangan-jangan segan. kejutannya itu villa ini. Jenny tiba-tiba mengingat dulu Vera. Mendadak juga sangat Angel memandang menengadahkan rendah mereka kepalanya sekeluarga. sambil bertanya. Namun, setelah Valentino Valentino tersenyum muncul, pelan. Vera Kemudian dia tidak memandang memandang rendah sambil mereka berkata. lagi. Sikap Vera Memangnya langsung apa ini? berubah, seolah-olah dia adalah Mana orang bisa yang dianggap berbeda. kejutan? Dia Nanti menjadi saat sangat kamu ulang sopan tahun, kepada Jenny aku akan sekeluarga. memberikan kejutan yang sama Hal ini sekali tidak membuat Jenny terduga. kepikiran sesuatu. Nada suara Jangan-jangan Valentino selama 2 berdengar tahun sangat ini, percaya Valentino diri, benar-benar membuat sudah Angel memiliki jadi kekuasaan sangat di berharap. Cotanio. Keduanya Semakin saling dipikirkan, berpelukan, Jenny suasana semakin di merasa sekitar mereka jadi hangat sekali. Semakin dipikirkan, di rumah dia Ellen. semakin merasa hari ini tidak normal. Kak Ellen, coba lihat Semenjak mereka foto Jenny memasuki di mana ini? komplek perumahan, Lina Ini yang villa, duduk kan? di depan mungkin tidak dapat melihat sikap Marvin hormat memegang para satpam ponselnya sambil menampilkan foto Namun, postingan yang tertera Jenny pada yang duduk Ellen. satu mobil dengan Valentino Ternyata bisa Jenny melihat dengan mengunggah jelas beberapa ekspresi foto yang para satpam diambilnya itu. di villa. Mereka Di bawah pasti bukan fotonya, sedang berpura-pura. ada beberapa Tapi komentar. sikap hormat mereka terlihat asli Bab dan 230, tulus. Tuan Mario, dibandingkan dengan Raffi, di Mereka sini ada bersikap teman berkali-kali Feli dan lipat teman lebih Jenny sopan kepada Valentino. Komentar semua orang tidak ada yang Sebenarnya, tidak mengaguminya. Sikap satpam itu terhadap Raffi Villa ini hanya terlihat bisa disebut sangat mahal, sebagai kesopanan. Dekorasinya juga sangat mewah. Namun terhadap Valentino, Ellen juga itu baru sangat dinamakan terkejut hingga sebagai menurunkan rasa hormat alisnya yang mendalam. Dekorasi rumahnya Selain itu, bahkan tidak ketika bisa mereka hendak dibandingkan dengan masuk ke kualitas villa, dekorasi Valentino di sini. malah langsung tahu yang mana merupakan kunci Mungkin dia villa pergi ini. ke suatu tempat. Dia tahu lebih jelas HMPA. daripada Raffi. Hanya seperti Setelah ini mereka saja. masuk ke dalam villa, Lagi pula ini semua bukan orang milik rumahnya. tercengang, tapi hanya Valentino yang terlihat acuh Ellen tak acuh. mendengus. Seakan-akan tidak ada yang Kak Ellen, spesial dengan jangan-jangan villa ini. Jenny bertemu dengan Tino yang kemarin malam. Jenny bahkan menyadari kalau sepertinya Valentino Marvin lebih mengenal menganggukkan villa ini kepalanya daripada dulu. Raffi. Setelah itu dia teringat sesuatu. Jenny sama sekali tidak dapat memikirkan Villa ini alasannya. bukanlah villa yang bisa dimiliki orang Akan biasa. tetapi, Jenny tetap berpikir dari tidak sepengetahuan peduli mereka, apapun identitas Jenny mungkin tidak Valentino. punya teman Setidaknya sekaya dia ini, pasti kan? bukan orang miskin yang tidak pernah Di kelas bertemu mereka, apa saja. hanya seperti Tuan yang Mario yang dikatakan punya Lina. kemampuan ini. Tapi Mario Jenny tidak menoleh begitu untuk dekat melihat dengan Valentino sekilas. Ellen langsung dengan tekun penuh dan kecurigaan. Dia pun turun ke bawah. Kamu tanya dia ada di mana? Kini di lantai atas tersisa Lalu tanyakan Valentino dia bersama dan siapa di Angel. sana? Begitu Valentino Ellen menoleh, tidak tahu apakah tiba-tiba dirinya dia benar-benar benar-benar menyukai menyukai Jenny. Angel. Dia hanya tidak puas. Tatapan mata Angel terlihat selalu penuh merasa dengan dirinya pertanyaan, terlalu rugi, keheranan kalau tidak dan berhasil sedikit mendapatkan perasaan Jenny. terkejut setelah bertahun-tahun. Melihat tatapan bingung Marvin Angel, langsung mengiyakannya. Valentino pun Dia bertanya. mulai berbicara dengan Jenny. Ada apa? Kak Ellen, kenapa Jenny Raffi bilang dia bersikap pergi dengan segan sekali kakaknya dan denganmu? Valentino. Kak Vera Ini juga adalah sangat rumah baik teman padamu. Valentino. Kalian saling mengenal, Jawab Marvin ya? sambil menaikkan kepalanya. Tanya Angel Ellen sambil semakin menatap terkejut Valentino dengan curiga. Kakaknya Jenny? Iya. Valentino, Tadi kan Raffi sudah bilang kalau kami apa pernah makan Valentino bareng. punya teman sekaya ini? Jawab Valentino Dia sambil susah untuk mengangguk. percaya kalau Valentino punya teman Kalau sekaya begitu, ini. kenapa dia sopan sekali kepadamu? Dilihat dari kemewahan villa ini, Dia itu bisa bos ditebak besar yang pemiliknya memiliki pasti harta orang miliaran. yang sangat kaya. Dia bahkan sanggup Meskipun membeli tidak bisa villa 12 dibandingkan miliar dengan ini. Tuan Mario, kelas mereka juga tidak berbeda Angel masih jauh merasa dengan sangat Mario. curiga. Dalam Kak hal Ellen, identitas, apa yang bisa Raffi dilakukannya memiliki kalau punya perusahaannya teman kaya? sendiri yang berarti dia adalah pemilik Teman kaya perusahaan. tidak berarti dia kaya. Dalam hal kekayaan, Siapa yang Raffi tidak punya bahkan teman dapat kaya? langsung membeli villa mahal ini Kita yang bahkan harganya kenal dengan 12 Tuan miliar. Mario. Apakah uang Tuan Mario Dalam adalah hal punya apapun, kita? Raffi berada di atas Valentino. Marvin berlagak menghina. Jadi, kenapa Raffi Awalnya bersikap Ellen segan tertegun terhadap sejenak. Valentino? Terakhir dia juga paham. Apakah orang berstatus seperti Benar. bangsawan perlu bersikap sopan Meskipun kepada orang Valentino yang punya statusnya teman lebih kaya rendah dari dirinya? apa itu menandakan dia juga kaya? Angel benar-benar tidak mengerti. Valentino memang kenal dengan orang-orang Valentino Kaitan. terdiam Tapi sejenak. apakah dia adalah Lalu bos dia Kaitan? tersenyum Sambil menjelaskan. Walaupun Valentino kenal Mungkin Kaitan karena juga kemarin tidak ada aku gunanya makan bersama Direktur Hendrik dari di depan depan Tuan Real Mario. Estate. Mereka bukanlah Makanya apapun. Raffi baru bersikap sopan pada Kak aku. Ellen, mungkin kamu tidak tahu. Baiklah. Tapi aku tahu awalnya Tuan Mario bersama dengan Angel Ray Kingston. menghela napas. Itu sekelas dengan Tuan Muda Rain. Tentu saja dia tahu Maple Rain Real Kaitan, Estate di kota Neo mewakili Dia apa. hanyalah suruhan Tuan Muda Rain. Dia juga tahu betapa pentingnya Kaitan hanya status bekerja Hendrik. dengan Tuan Muda Rain karena uang. Kalau membahas tentang Kaitan, Marvin tetap merendahkannya. Baginya, hanya Tuan Mario yang paling hebat. Ellen menganggukkan kepalanya. Dia memang pernah mendengar kabar ini. Bala bantuan keluarga Wijaya sangat tertutup. Tempo hari setelah menyerang KRI, mereka menutup masalahnya dengan sangat bersih. Namun, mereka tetap saja menyebarkan sedikit kabar dengan tujuan mengejutkan kota Neo. Mereka beritahu kepada beberapa penguasa kota Neo bahwa keluarga Wijaya bukan tidak berani datang, tetapi tidak ingin. Kalau mereka ingin datang, mereka bisa kapan saja menjajah kota Neo. Bukankah besok reuni? Besok kita beri Valentino pelajaran lagi. Kalau bisa mendapatkan bantuan Tuan Mario, Valentino bukanlah apapun. Ucap Ellen dengan
dengan licik. Sekarang Ellen sama sekali tidak mementingkan keluarga Jenny.
Kalau dia ingin memakai cara lain untuk memaksa Jenny, dia tidak perlu memedulikan keluarga Kusuma sama sekali. Sejak awal dia sudah memeriksa kalau si keluarga Jenny sama sekali tidak dipandang baik oleh keluarga Kusuma. Ancaman terbesar dari rencana Ellen adalah Valentino, karena dia tidak berani menyinggung Kak Eri. Namun, beda cerita kalau dia mendapat bantuan dari Tuan Mario. Dengan adanya bantuan Tuan Mario, Kak Eri bukanlah apapun. Kalau Valentino tidak ada bantuan Kak Ethan dan lainnya, bukankah dia hanya pasrah dihajar Ellen? Usaha keluarga laki awalnya berada di 10 besar kota Neo, statusnya juga sangat tinggi. Justru karena sebelumnya masih ada grup Kingston, jadi Tuan Mario dikalahkan oleh Tuan Muda Rain. Sekarang Tuan Muda Rain sudah pergi, jadi Tuan Mario langsung menjadi peringkat atas dari generasi kedua di kota Neo. Marvin menceritakan Tuan Mario dengan penuh kekaguman. Ellen sangat mendukung kata-kata ini, dia sering bersama Tuan Mario. Jadi dia tahu kehebatan keluarga laki. Kalau keluarga laki beraksi, keluarga Kusuma mungkin tidak bisa melawannya. Namun, sepertinya belakangan ini Tuan Mario menjadi lebih rendah hati. Aku juga tidak tahu penyebabnya. Meskipun Tuan Mario rendah hati, dia juga tidak bisa disaingi Valentino. Kalau Valentino berani datang ke reuni besok, aku juga berani memberinya pelajaran. Ellen tersenyum licik dengan tatapan yang mematikan. Asalkan dia bisa mengalahkan Valentino, maka dirinya bisa memperlakukan Jenny dengan semaunya. Dalam villa perumahan di Jing Oriental, Mary bertiga mengelilingi villa sekali lagi. Kali ini ekspresi mereka sangat puas. Jenny juga sangat senang. Kali ini mereka bisa mengelilingi sesuka hati ke kamar apapun. Tidak ada yang menyuruh mereka melepaskan sepatu saat masuk kamar. Bagus, memang bagus. Rumah 12 miliar ini memang bagus. Mary sangat terharu, pandangannya terhadap Valentino menjadi semakin hangat. Sebelumnya dia masih mengira Valentino tidak bisa dibandingkan dengan Raffi, sekarang semakin lama semakin menyukainya. Benar, ini sangat bagus. Ini bahkan lebih mewah dari rumah Nyonya Besar. David juga sangat menyukainya. Terlihat jelas mereka semua sangat senang. 3 tahun di keluarga Kusuma, ini pertama kalinya mereka merasa bahagia bersama keluarga. Valentino, apakah besok kamu punya waktu? Jenny tiba-tiba menanyakan Valentino. Belum tahu, kenapa? Valentino terdiam sebentar sambil bertanya. Apalagi yang mau kamu lakukan? Valentino setiap hari punya kesibukan sendiri. Ucap Mary dengan tidak sabar. Meskipun dia juga tidak tahu apa yang disibukkan Valentino, tapi dengan kemampuannya sanggup membeli villa 12 miliar ini, dia sudah tahu kalau pekerjaan Valentino tidak biasa. Ibu, aku tanya dulu Valentino punya waktu atau tidak? Aku akan lanjut mengatakannya kalau dia ada waktu. Jenny melirik Mary dengan tidak senang. Jenny, Valentino milikku. Kenapa sekarang malah kamu rebut? Angel mengatakan dengan nada bercanda. Ini? Jenny seketika menjadi sangat malu sambil menundukkan kepalanya.